adalah seorang pianis buta yang tinggal di Prabat Pune. Ia punya impian suatu saat nanti bisa pergi ke London dan mengadakan konser di sana. Suatu hari, seorang gadis cantik yang bernama Sophie tak sengaja menabrak Akash dengan motor skuternya. Sophie kemudian mengajak Akash minum kopi sebagai permintaan maaf. Sophie pun menanyakan tentang kesibukan Akash. Akash berkata bahwa dia adalah seorang pianis. Mengetahui hal itu, Sophie langsung membawa Akash ke restoran ayahnya yang bernama Franco. Di restoran itu ada sebuah piano namun tak ada yang memainkannya. Melihat Akash bermain piano dengan begitu ahli, Franco langsung merekrut Akash untuk menghibur pengunjung di restoran tersebut. Setelah itu, Sophie mengantar Akash pulang ke rumah. Saat Sophie pergi, Akash bergegas masuk ke dalam rumah untuk membuka lensa putih yang menutupi penglihatannya. Ternyata, Akash tidaklah buta. Ia hanya sedang bereksperimen menjadi orang buta untuk meningkatkan fokus pendengarannya supaya bisa membuat musik yang bagus. Akash kemudian melihat lewat jendela, memperhatikan gadis itu dari kejauhan. Tanpa ia sadari, bocah yang bernama Badu yang sering mengganggunya melihatnya tanpa menggunakan lensa putih itu. Di sore harinya, Akash bersiap-siap untuk berangkat ke restoran Franco. Karena masih penasaran dengan wajah Sophie, Akash memutuskan untuk tidak lagi mengenakan lensa putih itu. Ia hanya mengenakan kacamata hitam. Tak lama kemudian, Sophie pun datang menjemputnya. Di malam harinya, Akash menghibur para pengunjung restoran Franco dengan permainan pianonya. Para pengunjung menyukai permainan Akash dan banyak dari mereka yang memberikan tip kepada Akash. Kebetulan pada malam itu, Paramount ada di restoran tersebut. Ia tampak tertarik pada permainan Akash dan meminta Akash untuk mengadakan konser pribadi di rumahnya. Paramount adalah seorang mantan artis tahun 70-an yang kini menjadi pengusaha properti. Ia memiliki seorang istri yang usianya agak terpaut jauh dengannya. Istrinya bernama Simi. Simi bercita-cita untuk menjadi artis dan mendapatkan peran besar dalam film. Di malam hari, Paramount mengatakan kepada Simi bahwa besok dia akan pergi ke Bangalore. Simi tampak keberatan karena esok adalah hari jadi mereka. Sementara itu, di malam yang sama, Sophie mengantar Akash kembali ke rumahnya. Karena di luar masih hujan, Sophie tinggal dan minum-minum bersama Akash. Mereka pun menjadi semakin intim dan akhirnya bermain kuda-kudaan. Esoknya, Akash menuju apartemen Paramount untuk konser pribadi. Saat Akash memencet bel, Simi membuka pintu dan mengatakan bahwa suaminya tak ada. Akash mengatakan bahwa Paramount mengundangnya untuk memberikan kejutan. Dia pun juga telah diberi uang muka. Saat mereka berbincang, tetangga Simi membuka pintu dan melihat mereka. Tiba-tiba Simi yang tadinya terus menolak Akash, kini mempersilahkannya untuk masuk ke dalam apartemen. Simi yang mengira Akash adalah orang buta, berpura-pura menelpon Paramount dan kemudian mengatakan kepada Akash bahwa Paramount akan datang 10 menit lagi. Simi tampak stres. Ia berpura-pura bahagia dan meminta Akash untuk memainkan piano. Saat Akash sedang memainkan piano, tiba-tiba dia melihat kaki yang terbujur di lantai. Akash pun terkejut dan beralasan hendak ke toilet. Saat berjalan menuju toilet, ia terkejut mengetahui kenyataan bahwa kaki yang dia lihat tadi ternyata adalah milik Paramount yang kini sudah menjadi mayat. Akash pun masuk ke dalam toilet dan ternyata di sana sudah ada seorang pria kekar yang sedang memegang senjata api. Akash mencoba tetap tenang, pura-pura tidak melihat untuk meyakinkan orang itu bahwa dia benar-benar buta. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Akash datang adalah Paramount datang dengan membawa buket bunga yang indah. Dia berbohong kepada istrinya bahwa pada hari itu ia pergi ke Bangalore untuk memberikan kejutan. Namun saat hendak memberi kejutan, ia malah yang terkejut karena mendapati istrinya sedang main kuda-kudaan dengan pria lain. Dan celakanya lagi, Paramount pun dibunuh oleh pria tersebut. Akash kembali memainkan piano. Sementara itu, Simi dan selingkuhannya sibuk membersihkan TKP. Mereka kemudian mengambil jam tangan dan memasukkan mayat Paramount ke dalam koper. Setelah itu, dia memainkan video rekaman Paramount di depan Akash untuk meyakinkan Akash bahwa Paramount benar-benar ada di apartemen tersebut. Tentu saja hal itu sia-sia, karena Akash sebenarnya tidak buta. Sepulang dari sana, Akash duduk di pasar memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Seorang bibi penjual lotre mendekatinya. Akash melihat tato dewa di tangan bibi tersebut. Karena bibi tersebut merasa penjualan lotrenya terbantu dengan kehadiran Akash di sana, bibi itu menawari Akash untuk minum teh. Akash menolak dan hanya memintanya untuk memanggilkan bajai. Akash berniat ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
Sampai di kantor polisi, Akas mengatakan ingin melaporkan kasus pembunuhan. Namun betapa terkejutnya Akas ketika mendapati bahwa polisi senior yang bertugas di situ adalah Mano, yaitu pria yang ditemuinya di toilet yang merupakan pelaku pembunuhan. Akas kemudian mengarang cerita bahwa dia ingin melaporkan pembunuhan kucing yang bernama Rani. Mano yang menaruh curiga kalau Akas sebenarnya tidak buta, mengantar Akas pulang ke rumah. Mano memeriksa benda-benda yang ada di rumah Akas. Dia mendapati koran di sana dan bertanya kepada Akas siapa yang membaca koran tersebut. Akas beralasan koran itu ia gunakan untuk membersihkan kotoran kucing. Tak lama kemudian, kucing Akas datang. Hal itu membuat kecurigaan Mano berkurang. Di malam harinya, Simi mendatangi restoran Prangko. Akas pun buru-buru pulang. Televisi memberitakan kematian Paramon Sina. Mayatnya ditemukan di dalam mobil di dekat sungai Indrayani. Simi mengatakan kepada media bahwa suaminya meninggalkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah di dalam koper ungu untuk pembelian tanah. Sementara itu, di sebuah toilet, seorang pria menemukan jam tangan milik Paramon. Mano sepertinya sengaja meletakkan jam tangan itu di toilet dan membuat orang yang menemukan jam tangan itu sebagai tersangka pembunuhan Paramon. Esoknya, Akas ke kantor polisi untuk menandatangani pernyataan. Di sana dia bertemu dengan anak gadis Paramon yang bernama Dani. Akas diminta untuk bernyanyi di pemakaman Paramon. Setelah bernyanyi, Dani meminta untuk diajarkan piano, dan Akas setuju. Di acara pemakaman tersebut, Disa tetangga Paramon yang kemarin mempergoki Simi dan Akas memberitahu kepada polisi yang hadir di tempat itu bahwa Simi berbohong. Disa bahkan tahu bahwa sebelum Paramon masuk, orang ketiga sudah masuk duluan, kemudian disusul oleh Akas. Polisi tersebut kemudian memberitahu Mano yang merupakan pimpinannya, karena dia tidak tahu bahwa orang ketiga tersebut adalah Mano sendiri. Esoknya, Simi menyuruh Dani untuk membeli obat sakit kepala, lalu kemudian mendatangi Nona Disa pura-pura untuk meminta obat sakit kepala. Saat Nona Disa lengah, Simi mendorongnya hingga terjatuh dari gedung apartemen itu. Kebetulan saat itu, Akas yang datang hendak mengajari Dani bermain piano menyaksikan kejadian tersebut. Karena kejadian itu, Akas tak jadi mengajari Dani. Ia kemudian pulang ke rumah dan menelpon Sophie untuk menceritakan kejadian tersebut. Sementara itu, bocah tengil yang pernah mempergoki Akas tidak menggunakan lensa hendak memvideokan Akas secara diam-diam dengan handphone miliknya. Tak lama kemudian, Simi datang dan memberikan Akas manisan. Akas mempersilahkannya duduk dan membuat 2 gelas kopi. Saat Akas menambahkan gula dalam kopinya, Simi ikut menambahkan racun ke dalam gelas milik Akas. Akas pura-pura hendak mengambil biskuit dan menjatuhkan gelas miliknya. Simi yang memang curiga kepadanya langsung menodongkan pistol dan spontan Akas pun mengangkat tangannya, padahal itu cuma pistol mainan. Akas kemudian menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlibat dan tidak akan menceritakan apa yang telah ia lihat. Namun, tiba-tiba dia terjatuh karena ternyata Simi telah menaruh sesuatu ke dalam manisan yang tadi ia bawa. Tak lama kemudian, Sophie datang. Si bocil memperlihatkan video kepadanya, dan dia pun akhirnya tahu bahwa sebenarnya Akas tidaklah buta. Sophie mengetuk pintu, namun yang membuka pintu itu adalah Simi yang hanya mengenakan kain. Sementara itu, dia mendapati Akas terbaring di ranjang tanpa pakaian. Melihat hal itu, Sophie menjadi marah dan cemburu, pergi meninggalkan mereka berdua. Di malam harinya, Akas terbangun. Betapa terkejutnya dirinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat. Dia telah buta beneran karena racun yang ada di dalam manisan yang ia makan tadi. Akas menelpon Sophie, namun Sophie tidak lagi percaya padanya dan menutup telepon. Sementara itu, Simi melapor kepada Mano bahwa dia telah membuat Akas buta. Namun Mano memarahinya karena harusnya dia membunuhnya saja. Mereka pun akhirnya bertengkar. Sementara itu, Akas mengambil tabungannya dan hendak pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba Mano mencekiknya dengan kain. Akas berusaha melawan dan memukul kepala Mano dengan setrika. Setelah itu, Akas lompat lewat balkon dan berusaha mencari pertolongan. Keesokan paginya, Akas terbangun dan langsung panik. Ternyata Murli, sang supir bajai yang sering ia kendarai, dan Bibi penjual lotre, membawanya ke klinik milik dokter suami. Akas langsung meminta dokter itu untuk memeriksa matanya dan meminta membawanya ke dokter spesialis mata. Dokter suami menenangkannya dan mengatakan, dokter spesialis mata yang bernama Ambike akan datang nanti jam 7 malam. Dokter suami kemudian mengambil sampel darah Akas dengan alasan memberikan suntikan tetanus. Di malam harinya, Akas dibawa ke ruang operasi. Akas mulai curiga karena tempat itu sepi. Ternyata, dokter suami ingin mengoperasi Akas untuk mendapatkan ginjalnya. Akas berontak.
Murli dan Bibi berusaha memegangi Akas. Saat dokter suami berhasil menyuntik bius Akas sempat berjanji atas nama Dewa Sangkar yang ada di tangan Bibi. Mereka pun terheran karena Akas tahu akan tato Dewa Sangkar yang ada di tangan Bibi. Dan akhirnya, mereka mengurungkan niatnya untuk mengambil ginjal Akas. Saat Akas sadar, Akas menawarkan rencana kepada mereka bertiga. Esoknya, Mano mendatangi Simi. Kini dia gantian dimarahi oleh Simi karena dia tidak berhasil membunuh Akas. Saat Simi pulang ke apartemen, dia mendapati Akas sedang mengajari Dani bermain piano. Simi menawari Akas untuk mengantarnya pulang. Kemudian dia menelpon Mano. Mano menyuruhnya membawa Akas ke hutan untuk dihabisi. Saat di dalam mobil, Akas meminta 1 juta rupiah kepada Simi untuk biaya operasi matanya. Dan dia berjanji akan pergi ke London. Namun Simi tidak setuju. Sebelum sampai ke hutan, mobil Simi dicegat oleh bajai milik Murli. Dan kemudian Akas membius Simi. Di malam harinya, Akas menelpon Rakisa yang merupakan istri Mano. Dan memberitahukan kebenaran bahwa Mano selingkuh dengan Simi. Dan Mano dibayar 10 juta rupiah untuk membunuh Paramon. Akas mengancam akan memberitahukan hal itu kepada media jika Mano tidak menyerahkan uang itu. Rakisa yang mengetahui suaminya selingkuh langsung mengamuk dan mengambil pistol milik Mano dan hampir saja membunuh suaminya. Namun tiba-tiba inspektur menelpon dan mengabari bahwa mobil Simi ditemukan di sungai tempat mayat Paramon ditemukan. Mereka mengira Simi bunuh diri, namun mayatnya tidak ditemukan. Berita itu langsung membuat Rakisa berhenti mengamuk. Sementara itu, di klinik dokter suami, Simi mendengar berita kematiannya di media. Saat penutup mulutnya dibuka, Simi menceritakan kejadian sebenarnya untuk membela diri. Semua ucapannya tersebut direkam oleh Murli. Rekaman tersebut kemudian mereka gunakan untuk memeras Mano. Esoknya, Bibi dan Murli berkhianat dan mengikat Akas di sebuah kursi roda dan menaruhnya bersama Simi di sebuah ruangan yang dekat dengan rel kereta api. Mereka berdua berencana untuk menguasai uang 10 juta itu. Bibi kemudian menelpon Rakisa dan menyuruh suami Rakisa untuk membawa uang 10 juta tersebut. Mano membawa uang tersebut dan meninggalkannya di sebuah gedung. Saat Murli hendak membawa uang itu, Mano kemudian mengejar Murli dan berhasil menembaknya. Bibi yang mendengar Murli tertembak langsung menjadi panik. Bibi kemudian membawa Murli yang sekarat ke rumah sakit. Ia memohon kepada dokter agar menyembuhkan Murli. Dia pun menawarkan tumpukan uang yang ia dapatkan dari Mano kepada dokter, namun ternyata hanya lembaran atas saja yang merupakan uang, sisanya adalah kertas putih. Dokter berusaha menenangkannya dan menawarkan agar ia mendonorkan saja organ milik Murli. Mereka benar-benar mendapatkan karma. Sementara itu, Simi yang terkurung bersama Akas mengajak Akas untuk bekerja sama melepaskan diri. Simi berhasil melepaskan ikatan Akas dan kemudian menuntun Akas memecahkan kaca di ruangan tersebut. Setelah membujuk Akas membuka penutup matanya, Simi juga berhasil melepaskan diri. Dia langsung membantai Akas. Tiba-tiba, dokter suami datang. Simi langsung beralih menghajar dokter tersebut. Dia sangat marah karena dokter itu pernah mengambil sampel darahnya. Dokter suami hampir saja terbunuh, namun Akas kemudian berhasil menyekap Simi dari belakang. Dokter suami kemudian mengikat Simi dan menaruhnya di bagasi mobil. Dia dan Akas menuju bandara. Dokter suami bercerita bahwa anak perempuan seorang sultan membutuhkan cangkok hati dan dia menawarkan 60 juta rupiah untuk donor hati yang cocok. Ternyata setelah dicek, darah Simi cocok dengan anak perempuan tersebut. Dokter suami berencana untuk mengambil hati Simi dan karena tadi nyawanya diselamatkan oleh Akas, dia akan membagikan uang sebanyak 10 juta rupiah kepada Akas sebagai tanda terima kasih. 2 tahun kemudian, di Eropa, Sophie sedang jalan-jalan di Eropa. Tanpa sengaja, dia melihat poster Akas di depan sebuah gedung. Dia pun masuk ke dalam gedung tersebut dan mendapati Akas sedang konser di sana. Dia masih mengira bahwa Akas tidak buta. Setelah konser selesai, mereka berbincang. Akas kemudian menceritakan semuanya. Di dalam mobil, dia berdebat dengan dokter suami karena dia tidak setuju dengan rencananya. Di tengah perjalanan, dokter suami menghentikan mobilnya karena ingin menyuntik bius Simi. Namun naas, Simi berhasil berontak melawan dan membunuh dokter suami. Setelah membunuh dokter suami, Simi mengemudikan mobil. Akas terus saja berbicara tentang ketidaksetujuannya atas rencana dokter suami. Dia bahkan memohon agar meninggalkan mereka berdua. Akas tidak menyadari bahwa orang yang duduk di sampingnya adalah Simi. Setelah mendengar Akas terus memohon untuk dirinya, Simi menginjak rem dan menyuruh Akas untuk turun. Saya kira Simi ingin membiarkan Akas pergi karena telah membelanya bahkan memohon untuk dirinya. Namun dasar setan wanita yang gak punya hati.
Dia malah memutar mobil dan hendak menabrak Akash. Wanita setan itu mengganti persneling dan menancap gas. Sebelum mobil itu berhasil menabrak tubuh Akash, tiba-tiba kelinci buta melompat dan mengenai kaca mobil yang dikendarai wanita setan itu. Wanita setan itu terkejut dan kehilangan kendali. Mobil yang ia kendarai terpelanting dan terbakar bersama wanita setan yang ada di dalamnya. Setelah kejadian itu, Akash naik bus sampai ke Mumbai dan seorang teman membantunya pergi ke London. Tamat. Itulah tadi rangkuman film Andhadhun.